Perkenalkan, saya Tuti Oktaviani, mahasiswi Magister Komunikasi dari UPN Veteran Jakarta. Kali ini saya ingin membahas terkait penelitian berjudul Pengaruh Pencarian Informasi dan Sharing di Media Sosial Button Scarf terhadap minat beli audiens. Saya mengambil penelitian ini karena menarik, karena kita tahu Button Scarf sebagai salah satu brand fashion lokal yang namanya sudah sangat populer dan tidak hanya soal kualitas, tetapi terkait produk yang ditawarkan terhadap pembeli memang memiliki desain yang sangat disukai dan mengikuti tren. Dan itu menjadi salah satu kenapa banyak sekali terutama pecinta fashion di tanah air menggunakan produk ini. Sejauh ini kita tahu Button Scarf itu sangat memanfaatkan media sosial untuk terhubung dengan audiens atau user, pembeli terutama, untuk memberikan informasi apa saja produk-produk yang terbaru yang mereka tawarkan kepada pembeli, terutama para pecinta busana muslim biasanya sangat senang sekali menggunakan produk-produk dari Button Scarf. Nah, sejauh ini kayak tadi saya sampaikan, Button Scarf memang sangat mengoptimalkan. Salah satu media sosial yang digunakan adalah Instagram. Platform ini menjadi salah satu hal yang benar-benar mereka optimalkan karena yaitu tadi bagaimana mereka bisa terhubung sekaligus untuk memperkuat citra mereknya. Kemudian kenapa penelitian ini menarik juga? Ketika saya cek banyak sekali yang mengulas tetapi memang tidak secara spesifik seperti yang saya tawarkan. Salah satu contoh penelitian dari Deksi Triadinda dan Anis Fitri gitu, tahun 2024 lebih menentukan pengaruh pemasaran digital terhadap keputusan pembelian. Sementara dari penelitian yang saya ingin fokuskan, ada hal yang ingin saya gali dari pencarian informasi, information checking, dan berbagi konten di media sosial atau social sharing. Kemudian untuk Y-nya sendiri terkait minat beli audiens pada akun Instagram Button Scarf. Penelitian ini menurut saya sangat menarik karena apa? Untuk melihat apakah konten Instagram dari Button Scarf itu efektif dalam menyampaikan informasi penting tentang produk-produk yang mereka tawar. Kemudian terutama terkait mendorong audiens untuk berbagi pengalaman di situ, bagaimana produk yang sudah mereka beli dampaknya seperti apa, kemudian frekuensi juga dari niat beli dari masyarakat terkait produk. Nah, untuk penelitian ini sendiri, saya menggunakan teori dari uses and gratification. Kita tahu teori ini sangat menarik dan memang tepat untuk kajian ini karena teori ini memusatkan perhatian pada penggunaan atau uses media untuk mendapatkan kepuasan atas kebutuhan seseorang. Jadi penelitian ini memang fokus memusatkan perhatian pada kegunaan isi media untuk memperoleh gratifikasi atau pemenuhan kebutuhan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jadi dalam penelitian ini mengkaji pengaruh konten Instagram Button Scarf terhadap minat beli dengan memilih fokus pada information checking sebagai variabel X1, sementara
X2-nya social sharing yang berkaitan dengan perilaku individu, kemudian Y-nya adalah minat beli itu tadi. Nah, kita tahu dari yang saya sampaikan itu variabelnya bisa dilihat dalam kerangka pemikiran. Sudah secara detail dipaparkan bagaimana pengaruh dari X1 ke Y, kemudian X2 ke Y. Nah, untuk penelitian kali ini, saya menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kuantitatif. Kenapa saya memilih kuantitatif? Karena memang ini menarik untuk diulas. Pendekatan kuantitatif yang saya maksudkan di sini adalah dengan jenis penelitian eksplanatif. Jadi pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh variabel tertentu. Dalam hal ini adalah X1, X2 ke Y, audiens, minat beli audiens, yang menggambarkan tingkat kecenderungan audiens untuk membeli produk Button-Scarf. Jadi penelitian eksplanatif memang cocok untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tersebut dan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian terkait riset penelitian kuantitatif sendiri, di sini saya menggunakan melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Jadi kuesioner dirancang untuk mengumpulkan data mengenai persepsi audiens terhadap konten Instagram, di mana dari kuesioner itu akhirnya kita tahu seperti yang ingin saya gali terkait X1 dan X2 dalam penelitian ini. Jadi data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menentukan hubungan antar kedua variabel tersebut. Terkait operasional variabel yang saya ingin eksplor di sini, kita tahu variabel yang dimaksud tadi X1, X2, dan Y, harapannya biar bisa digali dan bertujuan memang variabel ini sifatnya masih abstrak atau konseptual, jadi memang harus bisa diterjemahkan dalam indikator-indikator yang dapat diukur secara praktis terkait populasi dan sampel. Nah, kita tahu bahwa populasi yang saya paparkan, saya analisis itu berdasarkan dari followers Button-Scarf yang jumlahnya mencapai 1,1 juta. Nah, untuk mendapatkan sampel, saya menggunakan penelitian untuk menentukan sampel digunakan pakai simple random sampling. Jadi dari populasi itu kemudian saya mencoba menentukan sampel apa sih yang akan digunakan. Nah, kebetulan saya menggunakan teknik pengambilan sampel simple random sampling. Jadi kenapa saya memilih ini, metode ini sederhana karena setiap anggota mempunyai kesempatan, mempunyai hak yang sama, berpeluang untuk dipilih menjadi sampel. Nah, terkait teknik pengumpulan datanya sendiri, saya menggunakan kuesioner. Jadi kuesioner yang sudah saya buat, kemudian saya lakukan serangkaian pertanyaan-pertanyaan. Jadi isi dari kuesioner ini berupa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden, harapannya agar bisa dijawab oleh mereka tentu saja. Nah,
Kuesioner ini saya pilih dengan dirancang pakai skala Likert. Jadi harapannya untuk bisa mengevaluasi sikap opini atau persepsi individu maupun kelompok terhadap suatu fenomena. Nah, kebetulan terkait judul penelitian yang saya lakukan. Dan kita tahu untuk skala Likert sendiri memiliki rentang jawaban dari sangat positif hingga sangat negatif. Jadi untuk kuesioner sendiri saya coba distribusikan secara daring melalui platform seperti Google Form atau WhatsApp dari komunitas followers Button Scarf. Karena tidak mungkin akan satu-satu, karena memang lebih cocok dengan metode yang seperti ini. Kemudian untuk teknik penyajian data, saya menggunakan rumus Slovin. Jadi rumus Slovin ini menurut saya membantu peneliti dalam mengidentifikasi jumlah responden yang diperlukan agar hasil penelitian dapat merepresentasikan populasi secara konkret. Jadi dari rumus itu coba saya explore dari populasi yang jumlahnya 1,1 juta dari followersnya Button Scarf dengan tingkat margin kesalahannya sebesar 0,05 akan ketemu. Jadi hasilnya kurang lebih 399,85. Kemudian saya bulatkan menjadi 400 responden. Jadi jumlah sampel yang saya angkat, saya ambil kurang lebihnya ada 400 sampel. Kemudian kalau terkait uji instrumen menggunakan metode CFA. Jadi CFA ini adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji seberapa baik data yang dikumpulkan sesuai dengan metode, sesuai dengan model faktor yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi dalam CFA sendiri peneliti ingin peneliti memiliki hipotesis atau teori tentang struktur faktor yang ada dalam data dan ingin mengkonfirmasi apakah data yang dikumpulkan itu sudah mendukung model tersebut. Nah, untuk terkait teknik analisis data sendiri, kali ini teknik analisis saya mencoba menggali dulu dari penjelasan teknik analisis sebagai proses sistematis untuk mengolah, mengevaluasi atau menyimpulkan data yang diperoleh oleh peneliti. Jadi teknik analisis data melibatkan berbagai metode, mulai dari metode deskriptif untuk merangkum data hingga metode inferensial untuk menguji hubungan antar variabel. Jadi dalam penelitian ini saya menggunakan teknik analisis regresi berganda. Kenapa teknik ini menurut saya tepat? Karena teknik analisis statistik yang digunakan ini untuk mengetahui hubungan antar satu variabel dependen dengan dua variabel independen atau bisa lebih. Jadi teknik ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama. Jadi kurang lebihnya seperti paparan saya seperti ini terkait penelitian yang saya ajukan kali ini. Semoga ini cukup merepresentasikan apa yang sudah saya paparkan. Terima kasih.